Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan salah satu perintah agama, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Sebagaimana kemarin saya akan membaca salah satu, atau kita ya bersama-sama membaca salah satu artikel yang saya tulis. Saya beri judul Ayo Belajar Ilmu Agama. Jadi tepat sebagaimana tadi saya katakan ya, tepat. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang dicatat sebagai tempat mencari ilmu agama atau talibul ilmi. Karena itu saya persilakan akhina Muhammad Ilmi untuk membacakannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayo belajar ilmu agama. Karya Kiai Haji Lutfi Basori. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu atau belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan mengajarkan ilmu bukan pada ahlinya adalah seperti mengalungi babi dengan berlian, mutiara dan emas. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi disebutkan atau dibacakan terjemahannya, ya, aslinya adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya, bahwa mencari ilmu itu adalah fardu kewajiban bagi setiap muslim. Tentu di sini juga muslimah ya ikut, ya, bukan muslim orang laki-laki saja, tapi laki-laki dan perempuan itu wajib mencari ilmu. Namanya yang paling wajib istilahnya ilmu hal, ilmu yang sekarang ini dibutuhkan. Saya contohkan ilmu hal itu begini. Kalau misalnya ada orang ingin menikah, maka wajib belajar tata cara menikah, tahu rukun dan syaratnya. Terlagi kita akan berpuasa kan, ya, masuk bulan suci Ramadan, maka setiap orang muslim laki-laki maupun perempuan harus tahu caranya berpuasa. Mana yang dimulainya berpuasa, niatnya bagaimana, apa saja yang membatalkan puasa, agar puasanya tidak batal di tengah jalan, ya harus tahu ilmunya. Itu namanya ilmu hal, ilmu yang ilmu yang dibutuhkan saat ini, saat dia melaksanakan apa yang diamalkan sebagaimana perintah agama. Orang akan sholat itu harus tahu apa saja yang tidak boleh dibawa dalam sholat, misalnya barang najis, ya dah. Ada misalnya tangannya berdarah-darah, misalnya boleh enggak sholat dengan tangannya berdarah-darah yang netes itu. Nah itu harus tahu juga. Ya, ini namanya ilmu hal. Adapun ada ilmu yang untuk persiapan akhirat atau pendalaman ilmu, nah itu enggak masalah. Misalnya kita sekarang belum waktunya seperti kalian ya, atau zaman sekarang ini saya lihat saat sekarang ini ya, itu kan susah kita akan pergi ke Mekah karena ada corona ini ya. Maka untuk hari ini kalian belum wajib untuk belajar ilmu tata cara umroh. Demikian juga tata cara haji. Kenapa? Ya pertama kalian belum daftar haji, ya dah. Itu kalau urusan haji. Misalnya ini kawan-kawan ini daftar haji sekarang di Malang ya. Pengalamannya itu nanti berangkat hajinya 10 tahun yang akan datang. Nah sekarang ini walaupun sudah daftar haji, tapi belum wajib belajar ilmu haji. Ya,
Tapi kalau sudah dekat waktunya, maka disitulah namanya ilmu hal, wajib belajar tata cara haji sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jelas ya? Silakan. Belajar ilmu agama Islam untuk menguasai ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kewajiban bagi setiap jiwa muslim dimanapun berada. Bentar. Tadi ada sedikit yang kurang saya, ini lanjutan hadis yang pertama tadi itu ya. Ada yang menarik ini. Dan mengajarkan ilmu bukan pada ahlinya adalah seperti mengalungi babi dengan berlian, mutiara dan emas. Ini menarik sebenarnya. Ada orang itu, dia bukan ahli untuk menerima ilmu. Misalnya dia ini kafir kepada Allah SWT. Dia tidak beriman kepada Allah SWT. Ya enggak? Apa perlu kita mengajarkan ilmu agama yang detail sama dia? Itu nggak perlu, karena dia beriman aja tidak, syahadat aja tidak. Maka bahaya kadang-kadang orang mengajarkan ilmu agama kepada yang bukan ahlinya, pada orang kafir loh. Itu bisa disalahgunakan. Ya. Dan tidak ada artinya di akhirat. Seperti apa? Tidak ada artinya misalnya ada babi. Babi itu kan najis ya. Dan menurut umat Islam babi termasuk hewan yang menjijikkan menurut umat Islam, walaupun mungkin menurut orang lain non muslim itu kesenangan mereka, itu hak mereka. Tapi menurut umat Islam namanya babi adalah hewan yang termasuk menjijikkan. Ya dah. Terus dikalungi mutiara. Apakah ada artinya babi akan berubah? Tidak. Berarti tetap dia najis dan tetap dia ini binatang yang menjijikkan. Atau dikalungi emas, perak atau apa saja yang mahal-mahal, dibelikan baju sutra gitu. Ya tetap saja babi ya, babi kan begitu ya. Nah, karena itu yang kita sebagai umat Islam ini termasuk orang yang diperuntukkan menerima ilmu. Kita ini termasuk ahli di dalam menerima ilmu. Hanya masalahnya mau atau tidak mau. Maka ilmu agama sangat pantas diajarkan kepada setiap umat Islam. Begitu. Jelas ya? Itu maksud hadis tersebut. Silakan lanjut. Belajar ilmu agama Islam untuk menguasai ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kewajiban bagi setiap jiwa muslim dimanapun berada. Ya, dimanapun berada ini ya. Namanya seorang muslim wajib belajar ilmu agama. Wajib ini ya. Tentunya tadi saya katakan ilmu hal, ilmu yang diperlukan saat ini. Ya utamanya sholat kan gitu ya. Utamanya ini sholat dengan segala macam tetek bengeknya tentang sholat, mulai dari sesuci, ya dah. Mengenal air itu masuk air yang tohir, air yang suci, ya tohirun mutahhirun, ya air suci yang mensucikan. Atau di sana juga mengenal namanya air mutanajis sebenarnya ya. Itu bagaimana hukumnya, ini harus tahu agar tidak orang itu berwudu dengan air mutanajis. Apa air mutanajis? Air yang kejatuhan najis sehingga wudunya tidak sah. Demikian dan seterusnya. Lanjut. Karena hakikatnya diciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan tata cara beribadah yang benar itu harus mengetahui ilmu beribadah. Semakin mendalam ilmu yang dikuasainya, maka untuk mendapatkan ibadah yang benar itu semakin lebih mudah untuk terwujud. Ya, jelas. Jadi kewajiban kita untuk belajar ilmu agama itu karena tuntutan. Tuntutan apa? Dari ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembahku, kata Allah SWT. Salah satu cara menyembah Allah yaitu dengan mengamalkan syariat yang diturunkan oleh Allah. Bukan kita bikin-bikin sendiri, bukan. Allah menciptakan kita untuk beribadah, ya. Kita juga termasuk bangsa jin ya. Kemudian Allah memberitahu caranya, ini loh caranya beribadah. Maka tata cara beribadah itulah yang wajib kita ketahui. Ya, apa tata cara beribadah? Itu syariat. Loh, kalau ada orang mengatakan, aku ini muslim. Udah ditanya, apakah kamu termasuk hamba yang diciptakan oleh Allah? Iya, aku adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Kalau gitu kamu laksanakan syariat. Enggak penting. Itu berarti sama halnya orang diciptakan oleh Allah untuk mengerjakan syariat yang ditentukan oleh Allah, tapi dia tidak mau. Ini sama dengan orang kafir, walaupun dia ini muslim. Hukumnya seperti orang kafir. Karena apa? Menentang syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dah. Ini gambarannya begini ya. Misalnya ya kita anggap ada suatu tempat ada pemuda, tempat rekreasi gitu ya.
Ya kayak taman safari kan tempat rekreasi ya. Itu yang membuat taman rekreasi kan punya aturan ya. Aku membuat tempat rekreasi ini ada pintu gerbangnya. Kan begitu kan? Semuanya ditutup. Gitu. Ada pintu gerbangnya. Nah, siapa saja yang mau masuk ke tempat rekreasiku maka harus beli karcis dan masuknya lewat pintu gerbang itu. Misalnya warna karcisnya hijau misalnya. Ada orang yang nekat ini, saya nggak mau taat sama pemilik tempat rekreasi tersebut. Kalaupun ini di loket jual karcis warna hijau, saya akan beli karcis nggak tahu di mana warnanya biru misalnya. Ya sudah. Yang kedua, saya tidak mau ikut aturan dari pemilik. Daripada saya lewat pintu gerbang, mending saya loncat pagar. Loh, kira-kira misalnya berhasil loncat pagar, ditanya karcisnya biru, apa yang dilakukan oleh pemiliknya? Ditangkap maling namanya itu. Ya enggak? Seperti maling. Jelas kalau ketangkap ya diusir kan gitu kan. Bila perlu dikebuki dulu kan gitu ya. Nah, demikian juga ada orang yang mengaku saya ini muslim, saya kepingin masuk surga. Loh, kamu beriman tak kepada Allah? Beriman. Kamu taat kepada Allah? Taat. Ya sudah, kamu sholat. Enggak, aku enggak mau sholat. Itu kan bukan urusanku itu. Ini sama dengan orang yang minta digebukin ini ya. Itu kan sama dengan maling itu namanya. Jelas ya? Nah, ini perumpamaan yang lebih mudah. Jelas ya? Silakan. Belum lagi jika membahas tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para pencari ilmu agama, antara lain sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, belajar ilmu itu menghapus dosa-dosa dan belajar Al-Quran itu menambah pengertian akan agama. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ya, luar biasa ya. Orang mencari ilmu agama ini banyak manfaatnya ya. Jadi antara lain dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak riwayat-riwayatnya. Masuk juga dipermudah jalannya untuk masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya ya, mencari ilmu, salaka thariqan, mencari ilmu. Nah, seperti kita ini kan keluar dari rumah kita mencari ilmu di sini ya. Ini rumahnya mana ini? Pasuruan, dari Pasuruan datang ke sini ya. Banyak. Ini rumahnya mana ini? Kalimantan, loh, dari Kalimantan datang ke sini ini mencari ilmu. Salaka namanya ya. Salaka suku, berjalan mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Dia benar-benar mencari, itu mencari yaltamis itu mengorek-ngorek gitu ya. Ya, mencari sedikit demi sedikit fihi dalam perjalanan itu ilman, yaitu ilmu, maksudnya belajar ilmu agama. Maka sahallallahu lahu bihi, Allah akan memudahkan bagi orang tersebut, bagi kalian ini bihi, dengan belajar atau dengan keluar rumah karena mencari ilmu ya. Apa itu? Thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Kalau sudah diampuni oleh Allah, tentu jalan menuju surga ini menjadi lebih mudah, kan demikian. Lanjut. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudah baginya suatu jalan menuju surga. Nah, tadi saya katakan itu ya. Lanjut. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, karena ridhonya dengan apa yang mereka perbuat. Ya, itu di dalam hadis disebutkan innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayapnya. Maksudnya meletakkan itu mengepakkan, atau kalau gambaran orang itu menengadakan tangannya itu. Ya, begini ibaratnya ya. Li talibil ilmi, bagi semua pelajar ilmu agama ini. Kenapa? Ridhon bima yasna, karena malaikat itu ridho, senang bima yasna, dengan apa yang dilakukan oleh kalian para pencari ilmu. Maksudnya di sini kata para ulama yaitu para malaikat kalau melihat orang-orang hadir dalam majlis taklim, malaikat itu berdoa kepada Allah. Ya, kalau sudah berdoa kepada Allah, maka doa malaikat itu diterima. Apa yang didoakan? Para malaikat memohon ampunan bagi semua pelajar ilmu. Seperti kita sekarang ini, mungkin mulai tadi pagi ya, mungkin di antara kita ini namanya manusia ya. Kita kira-kira kita ini dalam satu hari pernah bermaksiat atau enggak?
Ya pernah aja ya, bahkan mungkin banyak ya. Maksiat kan macam-macam, maksiat mata, maksiat telinga. Bahkan saya katakan, ini maaf ya, ini ujung rambut ini kadang ada maksiatnya. Nah, ujung rambut, ini ujung rambut apa namanya? Ini apa ini? Ini apa ini? Apa? Ubun-ubun. Ini ada maksiatnya. Apa itu? Ah iya, dengan apa? Maksiat rambut. Tempatnya rambut kan? Apa? Contoh begini. Orang yang sudah berubah ini ya, haram untuk mewarnai rambutnya termasuk ubun-ubunnya ini dengan warna hitam. Ya. Kecuali kalau mau perang saja itu diperkenankan. Tapi kalau biasa-biasa seperti saya ini kan sudah mulai ada uban gitu ya. Saya misalnya, wah biar kelihatan masih gagah, ya, masih ganteng gitu ya. Makanya saya ganteng apa ya? Nah misalnya gitu, tapi sudah berubah, ya enggak? Akhirnya saya beli semir warnanya hitam, maksiat enggak? Maksiat, jelas. Jadi ubun-ubun ini ada maksiatnya. Demikian juga ini jempol kaki. Jempol kaki ada maksiatnya enggak? Pasti ada. Kalau enggak percaya ini, misalnya ini kalian jalan yang besar-besar itu ada adik kelasnya yang kecil itu. Jalan dia, jalan biasa. Ada adik kelasnya duduk enak-enak itu. Kemudian langsung kata orang Singosari disaduk katanya. Ditendang sama jempolan. Sakit aduh. Maksiat enggak? Itu jempolnya maksiat. Ya, artinya manusia itu rawan berbuat maksiat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Macam-macam maksiat, ya enggak? Belum maksiat yang berupa keyakinan, akidah yang enggak benar. Nah, itu kan banyak maksiat dilakukan oleh setiap orang. Maka salah satu agar semua itu diampuni oleh Allah, kita memohon ampunnya itu dengan cara talibul ilmi, belajar ilmu. Jelas ya? Lanjut. Sesungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk ikan dalam air. Dan kelebihan orang yang berilmu dari orang yang beribadah tanpa ilmu adalah bagaikan keutamaan sinar rembulan dari seluruh bintang yang lain. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ya, orang yang belajar ilmu itu dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk sebenarnya yang ada di dunia ini ya, kecuali jin dan manusia. Semua makhluk itu akan memohonkan ampun kepada Allah SWT bagi orang yang belajar ilmu agama, ya. Bahkan orang yang sudah jadi mengerti agama dikatakan alim. Alim itu ada dua ya, orang dikatakan alim ada dua. Memang orang yang alim betul-betul ulama yang mendalam ilmunya itu ya pasti alim namanya ya, alim ulama. Ar-rasikhuna fil ilm, mendalami dalam ilmunya ya. Ya'mal bi ilmihi, yang mengamalkan ilmu yang dipahaminya itu alim. Alim hakikatan ya. Tapi ada alim istilahan. Apa alim istilahan? Yaitu setiap orang yang belajar ilmu maka sebagai pelaku yaitu fa'ilnya dinamakan alim, gitu ya. Jadi alim seperti kalian ini sebenarnya di dalam bahasa Arab gitu ya, karena kalian mengerti, misalnya ini mengerti ucapan alif ba ta za jim apa kan? Ya, apa enggak? Nah, ngerti apa sekarang bab dalam nahwu? Pernah bab apa misalnya? Bab apa yang pernah tahu dalam nahwu? Babul i'rab, paham ya? Walaupun babul i'rab belum yang lain-lain ya. Tapi dia namanya mengerti. Ini di dalam lughatan sudah alim namanya. Maksudnya dia alim di dalam bahasa ini, pembahasan ini. Apa itu? Innal alima, sesungguhnya orang alim yaitu orang yang mengerti ilmu maksudnya. Ya, bukan harus alim seperti ulama-ulama yang ya fuhul yang luar biasa itu bukan. Tapi seorang yang mempunyai ilmu, alim di sini artinya lughatan. Ya, itu la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal hitan fil bar. Maka akan dimintakan ampun oleh setiap makhluk sampai hatal hitan fil bahr. Sampai ikan-ikan di lautan itu semua memohonkan ampun kepada orang yang memiliki ilmu. Memiliki ilmu artinya paham ilmu walaupun belum yang daki-daki yang alim mendalami itu, tapi dia sudah di dalam bahasa
dia asalkan belajar ilmu seperti kalian ini, ya itu sudah dikategorikan thalibul ilmi. Dan semua binatang, plankton, apapun termasuk virus corona ini sebenarnya mendoakan kepada Allah SWT, ya kan? Karena itu adalah hewan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Itu memohonkan ampun kepada kita. Terus kalau ditanya misalnya, ini pembahasan saya misalnya, bagaimana kalau ada orang misalnya soleh, kemudian oleh Allah SWT dikirim virus apa tadi? Corona, meninggal dunia. Itu sejatinya bahwa Allah rindu kepada orang tersebut. Allah rindu kepada orang tersebut. Cuman ikhtiar kita sebagaimana ajaran di dalam Islam, kalau ada taun ya, ada bala ada wabah yang menular, maka kita tidak diperbolehkan untuk mendatangi suatu wilayah yang di situ ada taun atau ada wabah yang menular. Itu sudah menjadi pembahasan para ulama ya. Kita seperti lockdown ini sudah ada di zaman Nabi pun, Nabi pernah di lockdown. Apa sih lockdown itu? Di apa yang namanya? Dikucilkan istilahnya. Lockdown itu seperti kita itu diisolasi ya. Para nabi itu ada diisolasi. Contoh misalnya Nabi Yunus diisolasi di mana itu? Di perut paus atau perut ikan yang besar. Ya kan? Nabi Yusuf di lockdown di mana? Dalam sumur. Betul? Ya kan? Dimasukkan dalam sumur. Ya. Nabi Ismail di mana di lockdown? Sama ibunya. Ada di Ka'bah. Betul kan? Ya, lokasi situ yang ada kemarin kita bahas tentang mas'a, tempat sa'i. Ya, antara Safa dan Marwah. Di lockdown di sana. Tidak bisa kemana-mana, nggak ada tetangganya. Nabi Muhammad apa pernah di lockdown? Ya pernah. Kapan itu? Tatkala ada di Gua Hira. Nah itu kan bahasa sekarang lockdown, bahasa sekarang. Bahasa dulu ada kholwat kan gitu ya. Kita hanaf, menyendiri kan begitu ya. Kita yang menyendiri ya. Nah terus gimana dengan virus tadi itu? Itu makhluk Allah. Kalau misalnya ada orang baik, seperti orang baik terkena musibah. Kalau orang kafir kena musibah itu adalah balak bagi mereka. Tapi kalau ada orang baik terkena musibah, misalnya ini Singosari ya. Singosari tentu ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Ternyata ada orang berperilaku tidak baik, kemudian Allah itu murka. Kemudian Allah menurunkan bencana, misalnya seluruh warga Singosari rumahnya hancur dan mati semua, padahal di situ ada orang soleh. Gimana menyikapinya? Apakah orang soleh ini terkena murka Allah? Oh enggak. Orang yang jahat dimurkai Allah, maka diturunkan bala kepada orang tersebut. Sedangkan orang yang soleh sesungguhnya dirindukan oleh Allah SWT, dipanggil oleh Allah SWT bersama-sama dengan adanya bencana tersebut. Begitu. Misalnya ada gempa bumi atau banjir dan lain sebagainya, yang mati di kalangan umat Islam ya. Karena itu orang kena taun, orang kena bala. Kalau sekarang ini ya corona yang saya pahami gitu. Sebenarnya matinya mati syahid, ya dah. Cuma masalahnya itu kalau mati syahid ini bukan dalam peperangan. Seperti al-maktun, orang yang sakit perut itu juga bisa dikatakan matinya andai kata begitu dia sakit perut, kemudian dia mati, maka matinya mati syahid. Ini penghormatan kepada ibu yang melahirkan. Walaupun bukan ibu, kalau kita kan tidak melahirkan ya. Kita sakit perut ya, diare misalnya ya. Murus kata orang Jawa ya, apa ini? Jalan. Terus mati gitu. Itu juga masuk di dalam maktun. Bisa dikatakan matinya mati syahid, tapi tetap dirawat sebagaimana umumnya jenazah. Demikian juga orang yang kena corona ini ya. Tapi kalau dia ikhlas, dia betul-betul dan dia beriman tetap kepada Allah ya, dia tetap matinya mati syahid. Jelas ya? Lanjut. Dalam menuntut ilmu agama itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelajar. Antara lain sebagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW, belajarlah ilmu agama kalian, juga belajarlah dengan tenang demi menuntut ilmu, dan rendah hatilah kalian kepada guru tempat kalian menuntut ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya ini di antara syarat ya. Syarat itu banyak, tapi di antaranya hadis Nabi SAW, kalian diperintahkan untuk belajar ilmu ya, juga belajar dengan tenang. Maksudnya dengan tenang itu jangan kalau jadi thalibul ilmi
Nah, di situ ya harus tenang, jangan lari-lari terus apakah misalnya duduk gini yang begini yang begitu, itu tidak bagus. Tapi orang belajar ilmu itu dengan tenang, dengan adabnya yang sangat luar biasa, begitu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan direspon oleh para sahabat Nabi. Ya enggak? Seperti kalian ini, Masya Allah sekarang ini prakteknya namanya kalian belajar dengan tenang. Tapi kadang-kadang ada di kelas itu orang Jawa mengatakan uraan, norak namanya. Ya, uang rame, wah bla bla bla, padahal ada gurunya. Ini tidak sopan. Ya, kecuali sama gurunya diajak tertawa ya kita tertawa. Ya, tapi kalau diam-diam tiba-tiba lempar, apalah gitu itu namanya nggak sopan. Bukan begitu belajar ilmu agama. Jelas ya? Itu satu. Kemudian juga harus rendah hati. Maksudnya kita ini harus tawadhu kepada guru-guru kita. Kalau sekarang detik ini saya duduk di sini di kursi dan menerangkan ilmu, berarti saya lagi sedang jadi guru kalian. Tapi beberapa tahun yang lalu saya seperti kalian murid, ya kan? Saya juga harus taat pada guru, menghormat pada guru, kan begitu. Loh, waktu itu saya punya guru, sebut saja Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki ini beliau, yang fotonya ini ya. Itu kan dulu masih mudanya kan juga belajar. Beliau pun pernah belajar seperti kita, yaitu khusyuk, diam, hatinya rendah hati kepada gurunya, tawadhu. Demikian juga kepada guru beliau, demikian seterusnya. Kalaupun nanti misalnya, saya sekarang punya guru kalian ini ya, misalnya kalian jadi ustadz misalnya. Kan punya murid, namanya dipanggil ustadz kan punya murid, maka murid kalian ini juga harus berakhlak sebagaimana tatkala kalian belajar kepada guru kalian. Nanti kalau murid kalian sudah jadi ustadz, nah muridnya lagi itu harus berlaku demikian. Estafet itu akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Jelas ya? Itu tata cara belajar ilmu agar bermanfaat. Lanjut. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ilmu itu laksana almari yang tertutup rapat dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh sebab itu, bertanyalah kalian kepada guru, karena sesungguhnya dalam tanya jawab itu diturunkan 4 macam pahala, yakni untuk penanya, untuk orang yang berilmu atau yang menjawab pertanyaan, para pendengar, dan orang yang mencintai mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ya, ini luar biasa. Ini kalau ada dialog interaktif ya, atau kalau tidak dialog interaktif ya bertanya. Kalau saya juga sering ya, mengadakan tanya jawab kalau waktunya memang sangat memungkinkan ya. Kalau sekarang ini kita sudah menjelang Isya kan tidak mungkin ya. Insya Allah Ramadan, mudah-mudahan Ramadan, karena Ramadan nanti itu kita akan memindah waktu, yaitu belajarnya mulai habis sholat taraweh, itu waktunya luang. Nah, biasanya sebut saja sholat taraweh itu misalnya selesainya jam 7:30 misalnya ini ya, maka kita bisa sampai jam 8:30. Kalau selesainya jam 8 kita bisa sampai jam 9 misalnya, setengah jam untuk prolog kata bahasa sekarang, setengah jam untuk dialog tanya jawab, itu juga bisa ya dah. Dan kalau saya kan sering ya, dan sekarang banyak ustadz yang mengajar lewat medsos itu kan banyak tanya jawab ya. Tapi kalau di musim lockdown ini memang ada kesulitan ya dah. Interaktif dengan masyarakat agak kesulitan, maka ya sudah cukup dengan apa yang kita sampaikan seperti ini metodenya sebentar waktu begitu ya. Tapi artinya bahwa salah satu metode orang belajar itu adalah tanya jawab. Dikatakan as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah separuh daripada ilmu. Karena itu kalau kalian pandai bertanya, berarti kalian itu semakin pandai bertanya, bervariasi pertanyaannya, berarti kalian itu sudah memahami separuh daripada ilmu. Untuk kelengkapannya itu jawaban dari gurunya. Karena itu kalau disuruh tanya, jangan suruh tanya kabar tidur, jangan ya dah. Gimana tanya? Sudah. Loh, kenapa kok sudah? Ngantuk? Ya jangan lah ya. Karena itu apa? Pertanyaan itu nisful ilmi ya. Silakan. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, pertanyaan yang baik itu adalah sebagian dari ilmu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dengan demikian, termasuk syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka para pelajar hendaklah tidak segan-segan untuk bertanya. Ya, para pelajar jangan segan bertanya kepada ustadz-ustadznya, tapi tentu dengan cara yang baik. Ya dah.
Ada orang bertanya itu niatnya menjatuhkan, itu gak bagus. Karena niat menjatuhkan. Tapi kalau niat mencari ilmu itu mendapatkan pahala. Karena ada kan orang menjatuhkan ya. Saya sudah tahu tapi ada trik-trik tertentu. Saya bertanya biar dia ini malu, dipermalukan dengan pertanyaan. Ya, itu kan ya repot memang kalau menghadapi orang demikian hatinya tidak bagus ya. Misalnya saya ditanya pasti tidak bisa jawab saya. Misalnya ada tanya interaktif. Pak Kiai saya mau tanya, ya silakan tanya. Oh ini misalnya depan masyarakat ya, agar saya ini malu sebagai ustadz kok tidak bisa menjawab. Pertanyaan begini, mau tanya. Apa pertanyaannya nih? Itu Nabi Adam alaihissalam ulang tahunnya tanggal berapa misalnya? Itu kan nggak adil ya. Gimana mau menjawabnya? Itu kan cari-cari pertanyaan untuk menjatuhkan, ya dah. Nah, sudah. Atau mungkin agak sedikit intelektual, kelihatannya intelektual. Tapi sebagai kita, sebagai masyarakat, saya kira di kitab-kitab manapun sulit menjawabnya. Itu pertanyaan begini. Pak Ustadz mau tanya, ya silakan. Apa itu? Kalau Nabi Adam, istrinya bernama Siti Hawa. Kalau Nabi Muhammad, istrinya yang banyak, yang paling utama saya katakan dua lah katanya gitu, yaitu Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Pertanyaannya, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Isa, ayo Pak Kiai sebutkan siapa yo nama istrinya kalau memang Pak Kiai alim gitu. Ini namanya pertanyaan yang menjatuhkan. Apalagi ini dialog interaktif misalnya ya. Itu kan perlu sejarah, perlu membuka, kan gitu kan. Akhirnya ustadz-ustadznya begitu, kadang-kadang ustadznya malu mengatakan saya tidak ngerti. Ya, kalau saya mengatakan, wah itu saya tidak ngerti, saya harus mutalaah dulu kalau saya begitu. Tapi kadang-kadang ini ya, gara-gara pertanyaannya menjebak, ada kadang-kadang ustadz yang gengsi. Ya sudah kalau gitu ngarang saja namanya. Siapa? Istrinya Nabi, siapa misalnya? Istrinya Nabi Idris. Ya Asia, gitu langsung ya, ngarang sendiri ya. Atau sekarang lebih repot lagi, sebentar ya, saya mau tanya dulu. Lu tanya buat siapa? Mbah saya, mbahnya siapa? Mbah Google katanya. Sudah gitu akhirnya masyarakat mengatakan, ini Ustadz Google ini kan gitu. Ini kan pertanyaan jebak dan menjatuhkan. Baik enggak? Sangat tidak baik, itu tidak sopan di dalam dunia keilmuan. Paham ya? Jadi kalau kita bertanya yang benar-benar kita nggak tahu dan itu menambah ilmu kita, bukan menjatuhkan gurunya gitu ya. Ini salah satu syarat di dalam tanya aja. Wah, jelas? Ya, lanjut. Dengan adanya pertanyaan dari seorang pelajar, maka seringkali seorang guru akan menyampaikan kata-kata bijak yang sangat bermanfaat bagi penanya dan para pelajar lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata-kata bijaksana yang bermanfaat bagi orang-orang beriman di mana saja didapatkan, ia lebih berhak untuk dipungut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, saya punya pengalaman pribadi. Pertama waktu saya belajar di Mekah, yaitu masih tahun kedua atau ketiga, itu saya belajar ilmu nahwu ya. Saya senang ilmu nahwu itu waktu itu ya, belajar. Bahkan guru di kelas itu masih mengajarkan utamimah. Saya beli kitab Jami'ud Durus, saya pelajari sendiri gitu. Saya suka aja karena suka. Suatu saat saya tanya kepada Syekh Abdullah Dardum, itu dikatakan Sibawai Mekah, orang alimnya Mekah ya. Sudah, beliau mengajarkan satu permasalahan tentang satu kaidah ini tentang kaidah nahwu. Nah, cuman saya melihatnya ini kaidah kok nggak cocok dengan lisan Arab yang biasa itu ya. Seperti kan kadang-kadang ada itu ya, misalnya kalimat Asyura itu hari ke-10 gitu ya. Tasu'a hari ke-9. Nah sekarang sunnah hari ke-11 apa namanya? Itu kan repot juga ini. Bahasa tidak masyhur. Ya, hari ke-11. Nah, seperti itu. Tapi dalam ilmu nahwu, lah memang enggak cocok dengan kaidah Arab. Kok enggak cocok ya, Syekh? Katanya antum begini. Saya masih muda ya Mas itu. Saya dijawab begini, ini kalimat hikmah yang keluar dari lisan beliau katanya. Ya waladi, beliau sepuh, bahkan gurunya guru saya sebenarnya. Syekh Abdullah Dardum itu dari segi usia gurunya guru saya, dan guru Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan murid beliau gitu. Ya di kelas apalagi itu barangkali ya. Itu nama Syekh Abdullah Dardum. Saya tanya, kemudian saya dijawab begini. Ya waladi, hei anakku itu, kamu tahu enggak bunga mawar? Ya tahu gitu. Gimana kalau ada bunga mawar kamu ambil? Ya bagus Syekh gitu. Kamu cium gimana? Ya harum. Ya, gimana kalau bunga mawar itu
kamu cari dan kamu apa ya, kata orang Jawa dipletesi gitu ya, gitu ya, apa? Diapakan namanya? Diterumiti terus ini sampai kira-kira baunya gimana? Ya akhirnya lengur kata orang Jawa, apa lengur itu? Baunya tak sedap karena bunganya itu digini-ginikan semuanya. Diremes-remes, ya dah. Maksudnya mencari sesuatu yang di situ yang dicari, yang susah-susah untuk ditanyakan. Kira-kira gimana ya waladi? Ya saya bilang ya lengur ya saya gitu ya. Apa namanya? Ya nggak enak. Seperti itulah ilmu sebenarnya, ilmu nahwu itu. Ada ilmu nahwu itu yang kaidah itu samai, hanya mendengarkan. Orang Arab mengatakan itu. Ya kan? Seperti bahasa akalunil baroghir, bagi yang belajar ini sudah belajar. Itu ilmu nahwu namanya bahasa akalunil baroghir, tidak sesuai dengan kaidah. Lah saya protes. Gitu waktu itu seperti itu saya protes dulu. Katanya begini Syekh, katanya harus fi'il dulu, fa'ilnya nanti dan segala macam itu. Maka saya dijawab gitu. Seperti apa? Kalau engkau mendapatkan bunga mawar, kamu cium, kamu lihat bagus, jangan dipertes-pertesnya, apa namanya? Dikremes-kremes itu nanti baunya jadi nggak enak. Oh gitu Syekh. Nah ini namanya pertanyaan seseorang murid, keluarnya itu walaupun bukan jawaban sesuai dengan kaidah nahwu, tapi saya dapat manfaat dari apa yang dijawab oleh Syekh Abdullah Dardum tersebut. Oh begitu ya. Karena itu seorang guru misalnya, kita melihat seorang guru ini luar biasa, ya dah. Tapi namanya orang kan punya kekurangan, betul? Ya. Orang itu pandai bicara, tapi susah untuk menghafalkan. Seperti saya tadi, mulai jam 6 sampai jam setengah 7 saya bicara. Kira-kira bisa nggak saya mengulang pembicaraan yang persis seperti rekaman? Tidak bisa. Misalnya ada tanya, mau tanya Pak Ustadz, Pak Kiai apa yang pertama kali kalimat antum bacakan tadi? Ya nggak bisa gitu. Kan gitu kan, yang namanya menjatuhkan ya. Tak boleh seperti itu ya. Naudzubillah min dari itu tata cara antara guru dengan murid, murid dengan guru. Jelas? Baik ya ikhwan, karena juga waktu semakin malam ya dah. Mudah-mudahan kita apa yang tadi sudah saya terangkan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita tetap jadikan thalibul ilmi, pelajar ilmu ya, sampai kapanpun, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah SWT, kita tercatat sebagai salah satu dari anggota majelis taklim atau pesantren atau apa saja yang terkait dengan apa ilmu, pencarian ilmu agama. Karena itu mudah-mudahan kita akan dipermudah oleh Allah jalan kita untuk menuju surga dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.